Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi pada hari ini Bapak akan membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Pada kesempatan minggu yang lalu kita telah membahas cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna, dan pada saat ini kita akan membahas mengenal Allah melalui kitab-kitabnya. Kita bahas yang pertama adalah pengertian kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya buku. Kitab Allah berarti buku Allah, yaitu buku yang berasal atau bersumber dari wahyu Allah. Dinamakan kitab atau buku karena bentuknya seperti buku, berupa lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah kepada para rasulnya. Karena berasal dari wahyu Allah, sehingga dinamakan kitab suci. Nah, nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau menerimanya ketika sedang bermunajat di Bukit Tur Sina, atau juga dengan nama Gunung Sinai. Taurat dalam bahasa Ibrani artinya undang-undang, syariat, atau peraturan. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Musa alaihissalam, yaitu bangsa Yahudi. Melalui kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalam mengajak umat Yahudi untuk beriman kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan meninggalkan larangan-larangannya. Kitab Taurat mengandung 10 ajaran pokok, yaitu yang pertama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melarang menyembah patung dan berhala karena Allah tidak dapat diserupai dengan makhluk-makhluknya. Kemudian yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi yang berdusta. Yang kesepuluh dan terakhir, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Zabur disamakan dengan istilah yang artinya lagu, musik, atau pujian. Kitab Zabur ini menjadi pedoman bagi umat Nabi Daud alaihissalam, yaitu Bani Israel, agar mereka menyembah Allah dan mengikuti ajaran yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Isi kitab Zabur antara lain, yang pertama doa dan zikir. Kemudian yang kedua nasihat, hikmah, dan pedoman berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah ajaran kebenaran. Kitab Zabur tidak mengandung aturan, hukum, atau syariat. Kandungannya hanya mengenai berita, cerita, zikir, doa, dan hikmah-hikmah. Oleh sebab itu, Nabi Daud alaihissalam tidak mempunyai syariat tersendiri. Nabi Daud alaihissalam dan umatnya mengikuti dan meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang diutus oleh Allah kepada kaum Yahudi untuk meneruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini bertujuan untuk menyempurnakan kitab Taurat. Namun dalam perkembangannya, umat Yahudi tetap memegangi kitab Taurat dan tidak menerima kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Umat yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa, sebagaimana yang terkandung di dalam kitab Injil, dinamakan dengan Nasrani. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah
adalah kitab Al-Quran. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Turunnya wahyu Al-Quran tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kandungan pokok dari kitab suci Al-Quran adalah yang pertama tentang tauhid, yaitu ajaran tentang keimanan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Kemudian yang kedua, ibadah, yaitu ucapan atau perbuatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang sifatnya wajib antara lain sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Yang hukumnya sunnah misalnya zikir, sholat sunnah, sedekah, umroh, dan juga puasa Senin dan Kamis. Kemudian isi Al-Quran yang ketiga adalah tentang akhlak, yaitu ajaran tentang sikap dan perilaku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama manusia serta makhluk lainnya. Inti ajaran ini adalah bagaimana berperilaku yang terpuji kepada semua orang, seperti hormat dan patuh kepada orang tua, guru, hormat kepada anggota keluarga, dan tolong menolong. Kemudian isi kandungan Al-Quran yang keempat adalah tentang fikih, yaitu aturan hukum bagi kehidupan manusia yang berisi perintah dan larangan. Perintah menunjukkan sesuatu yang harus dikerjakan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Larangan berarti sesuatu yang tidak boleh dikerjakan seperti mencuri, membunuh, dan menfitnah. Selanjutnya inti ajaran Al-Quran yang kelima adalah janji dan ancaman, yaitu janji pahala dan kenikmatan bagi mereka yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ancaman yang berupa siksa di dalam neraka bagi mereka yang mengingkari ajaran Allah. Kemudian isi kandungan Al-Quran yang keenam, yang terakhir, yaitu tentang kisah-kisah, yaitu cerita atau sejarah kejadian di masa lampau, seperti kisah para nabi, kisah para raja, kisah para orang-orang soleh, kisah umat atau kaum yang terdahulu, dan sebagainya. Kisah ini memberikan pelajaran kepada manusia agar mau mengambil hikmahnya. Nah, dengan demikian kitab suci Al-Quran adalah kitab yang paling lengkap karena sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini berlaku sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Demikian anak-anak penjelasan singkat dari Bapak tentang materi kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi-nabi penerimanya. Terima kasih. Bapak ucapkan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.